Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Kasus Lembaga Kemanusiaan Sosial Aksi Cepat Tanggap atau ACT ini menjadi sorotan publik karena diduga menyelewengkan dana donasi umat untuk kepentingan pribadi para petinggi lembaga tersebut. Nah, bagaimana sebenarnya pengawasan akuntabilitas lembaga kemanusiaan atau filantropi di Indonesia agar bisa transparan dan dapat dipertanggungjawabkan? Kita akan membahasnya bersama Direktur Potensi dan Sumber Daya Sosial Direktorat PSDS Kemensos, Raden Rasman melalui sambungan Zoom. Selamat pagi Pak Rasman, terima kasih sudah menyediakan waktunya di Selamat Pagi Indonesia. Ini Kemensos kan akhirnya mencabut izin ACT sebagai lembaga pengumpul uang dan barang atau PUB. Apa saja pertimbangan dari Kemensos? Baik, terima kasih Mbak Maria. Penyelenggara pengumpulan uang dan barang dapat mengusulkan permohonan izin kepada Kementerian Sosial untuk tingkat nasional. Untuk tingkat provinsi nanti dilakukan oleh gubernur, dan untuk kabupaten kota nanti oleh wali kota dan bupati. Nah, ACT telah mengusulkan untuk ruang lingkup nasional, sehingga perizinannya domisilinya dari Jakarta Selatan telah memenuhi persyaratan, diusulkan kepada Kementerian Sosial termasuk rekomendasi dan pendaftaran yayasan. Ya. Namun, ya Mbak, dalam praktiknya pelaksanaan pengumpulan uang dan barang tersebut, ACT melanggar diktum-diktum yang ada di Keputusan Menteri Sosial nomor 520. Jadi perizinan Keputusan Menteri Sosial nomor 520 HUK PS 2022 itu memberikan perizinan pengumpulan sumbangan kepada ACT untuk program bencana. Kami telah memanggil pihak ACT kemarin tanggal 5, dan pihak ACT kooperatif hadir dan menjelaskan dan disampaikan bahwa pihak ACT menggunakan dana operasional sebesar 13,7%. Tentunya ini tidak sesuai dengan diktum yang ada di Keputusan Menteri Sosial yang memberikan izin kepada ACT untuk pengumpulan sumbangan. Itu Mbak. Nah, penjelasan mereka terkait hal itu karena tidak sesuai begitu ya, terutama juga dengan PP yang ada. Karena kan batasan maksimal itu kan 10% seharusnya. Sementara mereka mengambil 13,7%. Apa penjelasan mereka terkait hal itu setelah kemarin diminta klarifikasi, Pak? Jadi mereka itu 13,7% itu rata-rata, Mbak. Penyampaian mereka rata-rata. Kemarin juga mereka membawakan laporan, 9 laporan. Dan saat ini sudah diperiksa oleh tim Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial. Hasil dari penelitian tim Inspektorat Jenderal merekomendasikan kepada pimpinan memang di atas 10%, sebesar-besarnya kan 10%, dan direkomendasikan untuk dikenakan sanksi pencabutan sampai Yayasan ACT memperbaiki manajemennya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Begitu Mbak Maria. Oke, tapi mereka juga berdalih, pihak ACT ini mengatakan mereka bukan lembaga amal begitu ya, melainkan lembaga swadaya masyarakat. Nah, kalau di sini tuh apa sih bedanya Pak dengan lembaga amal dengan lembaga swadaya masyarakat? Bukankah lembaga swadaya masyarakat sebagai pengumpul dana juga tetap harus mengikuti undang-undang yang ada, dalam hal ini PP itu tadi? Betul Mbak Maria. Baik itu lembaga amal maupun lembaga apapun ya, yang terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dapat mengajukan perizinan pengumpulan uang dan barang dengan persyaratan dan mekanisme yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Baik itu untuk tingkat kabupaten kota, untuk tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Untuk tingkat nasional, pemberian izin diberikan oleh Kementerian Sosial. Jadi Kementerian Sosial tidak mungkin memproses apabila persyaratannya, sebagai contoh, kalau tidak ada rekomendasi dari provinsi, itu tidak dapat diproses. Selama persyaratan semua terpenuhi, akan diberikan izin. Dan catatan itu, Mbak, persyaratannya semua terpenuhi. Yayasan ACT untuk persyaratan dokumen yang pada bulan pengajuan sebelumnya itu memenuhi persyaratan, sehingga keluar izin Menteri Sosial nomor 520. Namun dalam pelaksanaannya itu terdapat pelanggaran terhadap diktum-diktum di dalam keputusan itu, keputusan nomor 520 itu. Sehingga kemarin sudah disampaikan dan dijelaskan
Dan hasil penelitian dari tim dari Kementerian Sosial merekomendasikan untuk dicabut sambil pihak ACT nanti untuk melakukan perbaikan di manajemennya, Mbak. Terima kasih, Baik, Mbak. selain Pak Rasman, selain perbedaan dengan undang-undang atau PP yang ada begitu, pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan oleh Kemensos yang lain itu apa saja, Pak? Adakah yang lain? Pelanggarannya kepatuhan penyampaian laporan, Mbak. Dan kemarin waktu kami minta, karena di atas 500 juta, laporan akuntan publiknya belum disampaikan. Baik. Menurut pihak ACT masih dalam proses. Oke, nah memang selama ini pihak ACT ini mengaku sudah melakukan audit begitu ya, lewat lembaga angkutan publik. Nah ini bagaimana transparansi dan akuntabilitasnya? Apakah misalnya melibatkan Basnas atau Kemensos atau pihak-pihak yang juga berwenang lainnya begitu, Pak? Baik. Kalau untuk Kementerian Sosial hanya memproses perizinannya, Mbak. Perizinannya termasuk pemanfaatannya dan pelaporannya. Jadi di dalam laporan itu akan kelihatan berapa dana yang dihimpun, berapa dana yang disalurkan, berapa dana operasional yang digunakan, dan berapa sisa saldo. Baik. Itu terlihat, Mbak. Kalau ada tidak sesuai dengan ketentuan diktum di perizinan, tentu Kementerian Sosial akan memberikan sanksi pencabutan atau penangguhan. Itu, Mbak. Oke, kalau memang Kemensos hanya bisa memeriksa izinnya saja begitu ya, bagaimana dengan kewenangan akuntabilitas mereka begitu? Karena kan selama ini publik mempercayai lembaga-lembaga filantropi itu. Saya saja sebagai salah satu suara masyarakat ini merasa resah dan khawatir, merasa jadi tidak percaya harus menyalurkan bantuan kemana. Nah, itu baiknya nanti seperti apa ya Pak ke depannya? Itu ada rapat koordinasi, Mbak, selalu rutin dilaksanakan, baik itu oleh Menko Polhukam, oleh BNPT maupun oleh PPATK. Kementerian Sosial selalu hadir dalam rapat koordinasi itu menyampaikan sesuai dengan tusinya masing-masing kementerian lembaga. Ketika ditemukan misalnya oleh BNPT itu ada aliran dana yang digunakan untuk kegiatan radikalisme atau terorisme, itu akan disampaikan ke kementerian. Dan di dalam peraturan penyampaian perizinan pengumpulan uang dan barang, apabila itu diketemukan, itu bisa dicabut juga, Mbak. Jadi kita koordinasi, Mbak, rapat koordinasi sesuai dengan tugas masing-masing kementerian lembaga. PPATK terkait dengan aliran dananya, dan itu ada rapat koordinasinya yang rutin dilakukan, Mbak. Baik, selama dari rapat koordinasi itu, adakah mungkin dugaan penyelewengan dana seperti yang selama ini sudah diterima oleh PPATK dari berbagai pihak begitu Pak Rasman? Betul, di dalam rapat koordinasi itu dibahas tentunya dengan melampirkan bukti-bukti, Pak, dari masing-masing kementerian lembaga. Itu, Mbak. Jadi ada ya Pak dugaan penyelewengan itu ya? Diketahui juga oleh Kemensos? Untuk lebih tepatnya mungkin kalau untuk aliran dana bisa langsung ditanyakan ke PPATK, atau untuk aliran dana yang radikal atau teroris bisa ke BNPT, Mbak. Kalau Kementerian Sosial kan kita punya tugasnya masing-masing, Mbak. Iya, tapi dari rapat koordinasi tentunya Kemensos juga bisa mengetahui hal itu ya. Jadi yang Betul, ingin bisa. Oke, jadi yang ingin kami tanyakan di sini nantinya apa langkah ke depan dari Kemensos ke depannya agar bisa menjamin transparansi begitu ya dan akuntabilitas dan akhirnya bisa masyarakat ini bisa kembali tenang dengan lembaga-lembaga filantropi yang ada di Indonesia, Pak Rasman. Ya. Kementerian Sosial akan melakukan pembinaan terhadap penyelenggara pengumpulan uang dan barang, khususnya untuk tingkat nasional, Mbak. Untuk tingkat provinsi nanti gubernur, untuk tingkat kabupaten kota, wali kota atau bupati. Kami akan memanggil, dan bagi penyelenggara PUB yang terlambat laporan, kita akan panggil. Kita akan sampaikan kendalanya apa, dan kita ingatkan bahwa ini sesuai dengan peraturan perundangan harus menyampaikan laporan. Dari laporan itu baru kami akan mengetahui berapa dana yang terhimpun, berapa dana yang digunakan, berapa dana untuk operasional, dan berapa sisa yang ada di yayasan itu, Mbak, atau lembaga itu. Itu, Mbak.
Baik, semoga ini bisa direspon dengan juga cepat tanggap begitu ya, dengan baik, sehingga dugaan ini tidak menimbulkan kecurigaan-kecurigaan yang juga berkepanjangan. Terima kasih Direktur Potensi dan Sumber Daya Sosial, Direktorat PSDS Kemensos, Raden Rasman sudah bergabung di Selamat Pagi Indonesia kali ini. Salam sehat Pak Rasman.